Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faizal Zad MR dari kelas B MPGMI Paskawin Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam hal ini saya akan menjelaskan modul yang telah saya buat untuk memenuhi tugas praktek penggunaan media dan bahan ajar dalam pembelajaran yang diampu oleh Dr. Hajah Samsul Susilawati MPD di sini. Baik, dalam hal ini modul yang saya buat adalah modul sekolah dasar kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya, di mana ada 3 langkah sebelum menggunakan modul di sini. Yang pertama yaitu perhatikan kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar sebelum menggunakan modul di sini. Yang kedua yaitu minta bantuan anggota keluarga untuk mendampingi belajar. Dan yang ketiga yaitu pelajari materinya dan kerjakan latihan di sini dengan benar. Baik, dalam hal ini modul yang saya susun pada kelas 5 tema 6 tentang panas dan perpindahannya di sini, saya fokus pada materi IPS dalam pembelajarannya di sini. Di mana pemetaan KI, KD, IPK dan tujuan pembelajarannya di sini saya akan jelaskan satu persatu di sini. Pertama yaitu kompetensi intinya, di mana pertama yaitu kompetensi intinya menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Dan yang keempat, kompetensi intinya yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dan dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Sedangkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada 2. Yang pertama, kompetensi 3.2 yaitu menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu 4.2 kompetensi dasarnya, yaitu menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Di mana indeks pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu mampu memahami, menjelaskan, dan mengidentifikasi tentang interaksi sosial dan hasil-hasil pembangunan di lingkungan masyarakat serta pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu mampu melaporkan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia di sini. Sedangkan tujuan pembelajarannya di sini yaitu dengan membuat kesimpulan dan bacaan manusia dengan lingkungan, alam, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara benar. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Yang ketiga, dengan menuliskan hasil pengamatannya, siswa mampu melaporkan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat dan jelas. Kita masuk pada kegiatan belajar 1 pada subtema 1 yaitu manusia dengan lingkungan di sini pada materi IPS. Petunjuk kegiatan pembelajarannya. 1. Ikuti seluruh petunjuk dan langkah-langkah kegiatan pada modul ini. Pada kegiatan ini, teman-teman akan memahami tentang interaksi manusia dengan lingkungan.
Yang ketiga, kamu dapat menunjukkan hasil kerjamu kepada orang-orang terdekat yang ada di sekitarmu dengan rasa percaya diri. Ayo membaca di sini tentang manusia dengan lingkungan alam. Bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup di sini. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satunya bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua, adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Di sekolah, kita harus membantu tanaman mendapatkan makanan dengan cara menyiraminya dan memberi pupuk. Manusia juga dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya mengambil air dari sumur dengan menggunakan mesin pompa air. Di sekolah kita bisa memanfaatkan tanaman sebagai tempat berteduh. Nah, ayo mencari tahu dan berlatih di sini. Setelah kamu membaca bacaan tersebut tadi di atas dengan seksama, maka kamu mengetahui seperti apa interaksi manusia dengan lingkungannya di sini. Coba cari tahu dari buku, internet, atau kamu ingat kembali mengenai interaksi manusia dan lingkungan di sekolahmu. Nah, di sini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu apa ini maksud dengan lingkungan alam di sini. Yang kedua, apa saja interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam. Yang ketiga, jelaskan salah satu contoh bentuk interaksi antara lingkungan yang terdiri atas lingkungan benda hidup dan benda mati. Yang keempat, jelaskan interaksi apa saja yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Yang kelima, berikanlah contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Di sini Anda bisa mencari tahu dari buku, internet, atau ingat kembali mengenai interaksi manusia dan lingkungan alam di sekolahmu tentang apa yang telah dipelajari di sini. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan belajar kedua pada subtema 1, yaitu pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungannya dengan lingkungan alamnya pada materi IPS di sini. Petunjuk kegiatan pembelajarannya. Pertama, ikuti seluruh petunjuk dan langkah-langkah kegiatan pada modul ini. Pada kegiatan ini, teman-teman akan memahami tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Kamu dapat menunjukkan hasil kerjamu kepada orang-orang terdekat yang ada di sekitarmu dengan rasa percaya diri. Di sini, tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa mengendalikan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia itu sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik
di sini juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun. Kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Nah, setelah ayo membaca, maka kita ayo mencari tahu dan berlatih di sini. Setelah kita membaca bacaan di atas dengan seksama tadi, kamu mengetahui seperti apa pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya di sini. Nah, coba kita cari tahu dari buku internet atau kita ingat kembali mengenai interaksi manusia dan lingkungan di sekolahmu di sini. Nah, ayo kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam? Mengapa? Yang kedua, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Yang keempat, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Coba jelaskan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegiatan belajar 3 pada subtema 2, yaitu Festival Manae, Tradisi Nelayan dan Pantai Malo. Di Pantai Malo. Petunjuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama, ikuti seluruh petunjuk dan langkah-langkah kegiatan pada modul ini. Pada kegiatan ini, teman-teman akan memahami tentang interaksi manusia dan lingkungannya. Kamu dapat menunjukkan hasil kerjamu kepada orang-orang terdekat yang ada di sekitarmu dengan rasa percaya diri. Ayo membaca. Luasnya lautan dan samudera yang mengelilingi wilayah Indonesia mampu mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi manusia nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan di sini. Festival Manae, Tradisi Nelayan di Pantai Malo, merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini bisa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manae. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur, daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual Manae. Pada pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sampai mungkin sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ritual ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengundang nilai-nilai kebersamaan antara anggota masyarakat dan
kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Ayo mencari tahu dan berlatih. Di sini, berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah tujuan dilaksanakan festival Manai tersebut? Yang kedua, siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Yang ketiga, menurutmu apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Dan yang keempat adalah, adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Nah, dari kegiatan pembelajaran 1, 2, dan 3 di sini, maka kita bisa membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD di sini. Pada kelas 5, tema 6, panas dan pemindahannya di sini. Yaitu pertama, yaitu kompetensi inti, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dalam lembar kerja peserta didik di sini, yaitu pertama, 3.1 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua, yaitu 4.2, yaitu menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sedangkan kompetensi indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama yaitu mampu memahami, menjelaskan, dan mengidentifikasi tentang interaksi sosial dan hasil-hasil pembangunan di lingkungan masyarakat serta pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu mampu melaporkan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, tugas-tugasnya itu dalam lembar kerja peserta didik di sini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Yang kedua, apa saja interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Yang ketiga, menjelaskan salah satu contoh bentuk interaksi antara lingkungan yang terdiri atas lingkungan benda hidup dan benda mati. Yang keempat, jelaskan interaksi apa saja yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Yang kelima, berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Yang keenam, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Yang ketujuh, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitar kita. Yang ke-8, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Yang ke-9, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya, jelaskan. Yang ke-10, apakah tujuan dilaksanakannya festival Manai tersebut? Yang
11. Siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Yang ke-12, menurutmu apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Yang ke-13 yang terakhir, adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Nah, itulah tugas-tugas yang harus dijawab, sehingga dalam kegiatan penilaian di sini, dalam lembar kerja peserta didik di sini dapat kita nilai, di mana kegiatan penilaiannya adalah bentuk penilaiannya di sini tertulis, instrumen penilaiannya rubrik pada KDPS 3.2 dan 4.2. Di sini yaitu bentuk poin. Kriterianya itu yaitu bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kalau siswa mampu melaporkan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia, maka poinnya adalah 4 dalam kegiatan penilaian di sini. Kalau siswa mampu mengidentifikasi tentang interaksi sosial dan hasil-hasil pembangunan di lingkungan masyarakat serta pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia di sini, maka poinnya adalah 3. Sedangkan jika siswa mampu menjelaskan tentang interaksi sosial dan hasil-hasil pembangunan lingkungan masyarakat serta pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia di sini, yaitu poinnya adalah 2. Yang terakhir yaitu jika siswa mampu memahami tentang interaksi sosial dan hasil-hasil pembangunan di lingkungan masyarakat serta pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia, ini adalah poinnya 1. Itulah kegiatan penilaian di sini dalam bentuk penilaian tertulis, instrumen penilaiannya adalah rubrik di sini. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan itu murni adalah kekurangannya saya. Jika ada kelebihan itu adalah hanyalah milik Allah semata. Statement dari saya, semua orang di sini adalah guru. Jadikanlah semua tempat sebagai sekolah untuk selalu berproses dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.